warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Biren akan melakukan coaching supervisi akademik tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Vina Khairina MPD. Saya Rahmatia SPD. Saya Anita Zahra SPD. Selamat menyaksikan. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indo. Assalamualaikum Bu Tia, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Vina, alhamdulillah sehat. Bu Vina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Tia. Iya Bu Tia, hari ini mau melakukan proses coaching ya dengan Ibu Rita Zahara. Iya betul Bu Vina. Baik, jadi sebelum coaching ini nih Bu, ada sedikit yang perlu kita obrolkan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu Vina. Oke, baik Bu Tia. Dalam coaching ini, Bu Tia ini kan berperan sebagai coach, lalu Bu Rita Zahra sebagai coachee. Nah, nanti saya akan ikut mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu saya akan mengamati bagaimana Bu Tia itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Saya juga akan mengamati respon serta jawaban dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Tia, dan intinya sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi kita, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Tia kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi begini Bu Vina, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini pada kegiatan coaching nanti, yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada di Bu Tia ya, dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu kalau di antara ketiganya nih, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu Tia kembangkan yang mana ya? Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu lebih ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, berarti ada yang lebih spesifiknya yang mau dikembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Bu Vina, itu nanti yang akan saya kembangkan. Oke, kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa ya Bu Tia? Jadi indikator pencapaiannya itu saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi dan juga rencana ke depan. Apa yang akan dilakukan oleh Bu Rita nantinya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya itu adalah saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, dan coaching juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu Tia? Iya Bu Vina. Terima kasih Bu Tia atas jawabannya. Silahkan nanti Bu Tia melakukan proses coaching. Saya akan mengamati Bu Tia. Setelah nanti proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Bu Vina. Terima kasih Bu Tia. Iya, sama-sama Bu Vina. Assalamualaikum Bu Rita, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Tia, alhamdulillah baik. Katanya tadi Bu Rita ingin membicarakan sesuatu ya sama saya. Benar Bu Tia, ada yang mau saya bicarakan ini sebentar boleh? Boleh Bu Rita? Saya ada sedikit masalah nih Bu. Apa Bu Tia ada waktu? Oh boleh Bu, kebetulan saya lagi ada waktu luang nih. Memangnya ada masalah apa ya Bu Rita? Begini Bu Tia, saya kan wali kelas 1. Jadi ada satu siswa di kelas saya yang dalam sebulan ini sering absen, tidak masuk sekolah Bu. Alfanya sangat banyak. Hal inilah yang ingin saya bicarakan dengan Bu Tia, karena saya bingung bagaimana cara mengatasinya Bu. Oh seperti itu ya Bu. Nah kira-kira dari percakapan kita ini apa nih yang ingin Ibu Rita dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu, dan bagaimana cara menangani siswa tersebut. Jadi dari percakapan kita ini Bu Rita ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Rita tentang siswa yang alfanya banyak ya Bu.
Jadi solusi seperti apa nih yang ingin Ibu Rita dapatkan? Saya ingin siswa yang sering absen tadi bisa hadir ke sekolah setiap hari seperti teman-teman yang lainnya dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kalau begitu Bu Rita, kalau misalnya nih kita buat dalam level nih Bu ya, Ya. siswa yang rajin ke sekolah itu ada pada level 10, kira-kira siswa yang sering absen tadi ada pada level berapa ya Bu? Kalau menurut saya sepertinya siswa tersebut yang sering absen itu kan di level 5 kayaknya Bu. Berarti dari hasil pengamatan Bu Rita, siswa yang sering absen tadi bisa ditingkatkan ke level berapa ya Bu Rita? Dari hasilnya mungkin di tingkat level 8 gitu ya. Oh, berarti ke level 8 ya Bu Rita ya. Nah, selanjutnya usaha dan tindakan apa nih yang bisa Bu Rita lakukan agar kehadiran anak tersebut bisa berada di level 8? Yang terpikirkan oleh saya bukan langkah pertama yang akan saya lakukan memanggil anak tersebut dan akan melakukan pendampingan secara individu, kemudian kami berbicara dari hati ke hati. Selain itu mungkin ada tidak strategi-strategi lain yang ingin Ibu Rita lakukan? Rencananya saya ingin memanggil orang tua siswa tersebut, kemudian saya akan bekerja sama dengan guru bimbingan konseling, kemudian kalau perlu saya juga akan berkunjung ke rumahnya. Berarti yang pertama Bu Rita akan bekerja sama dengan guru bimbingan konseling, kemudian memanggil orang tuanya dan berkunjung ke rumah siswa tersebut. Nah Bu Rita, menurut Bu Rita nih langkah mana dulu yang lebih cepat terrealisasi? Kalau menurut saya sih Bu, kayaknya langkah yang cepat terrealisasi sekarang adalah melakukan pendampingan individu terlebih dahulu gitu ya. Oh, kira-kira kapan nih rencananya akan dilakukan? Kayaknya secepatnya Bu ya, kalau siswa tersebut hadir besok, maka saya akan langsung memanggilnya dan melakukan pendampingan individu. Oh, bagus sekali ya Bu Rita ya, lebih cepat lebih bagus Ya. Nah, dari percakapan kita tadi sebentar, apa nih yang bisa Bu Rita dapatkan dan bagaimana perasaan Bu Rita sekarang? Insya Allah Ibu, alhamdulillah perasaan saya sekarang sangat lega Bu ya. Tadinya kan saya tidak berpikir bagaimana langkah yang harus saya lakukan, akan tetapi setelah berbicara dengan Bu Tia, sekarang pikiran saya jadi lebih terbuka Bu Tia. Alhamdulillah ya Bu Rita, saya sangat senang juga bisa berbagi dengan Bu Rita. Saya nggak sabar nih mendengar hasilnya, apalagi apa ada lain lagi yang ingin Bu Rita tanyakan? Untuk saat ini cuma itu ya Bu Tia. Nanti saya akan ceritakan hasil dan upaya saya. Terima kasih Bu Tia atas waktunya. Baik, sama-sama Bu Rita. Saya tunggu kabarnya ya Bu Rita. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Tia, tadi saya sudah mengamati bagaimana proses percakapan coaching Ibu Tia bersama coach yaitu Ibu Rita Zahara. Ini ada beberapa catatan yang saya tuliskan berdasarkan apa yang saya amati tadi. Nah, sebelum saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal sama Bu Tia. Yang pertama, apa yang sudah Bu Tia lakukan bersama coach? Dan yang kedua, apa yang sudah menjadi ketercapaian dari proses coaching tadi Ibu? Jadi menurut saya ya Bu Vina, dalam melakukan coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, adanya proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi apa yang sudah Bu Tia sampaikan barusan sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya nih Bu Tia, memang sudah menggunakan prinsip coaching yang baik, yaitu adanya kemitraan, di mana hal ini terlihat saat adanya hubungan kesetaraan antara Bu Tia sebagai coach dan Ibu Rita sebagai coachnya. Dan Ibu juga sudah melakukan proses kreatif, di mana Ibu Tia sudah berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri ya Bu.
Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi, di mana Ibu mengharapkan ada 2 hal yang mau Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari catatan saya nih Bu, saya catat juga terlihat ada Ibu laksanakan, dan sudah Ibu dari catatan yang sudah saya catat juga terlihat apa yang Ibu laksanakan sudah terlaksana dengan baik. Yang paling penting yang telah saya catat adalah tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan Alutirta, di mana Ibu memulainya dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah ya Bu, secara umum gambaran dari catatan saya, Ibu Tia sudah melakukan coaching dengan sangat baik sekali dan sangat luar biasa sekali Bu Tia. Terima kasih Bu Vina. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Jadi, berdasarkan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman coaching tadi Bu? Jadi menurut saya Bu Vina, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh Bu Vina ya, dimana tadi saya melihat kunci saya Bu Rita Zahara agak sedikit kaku pada saat menyampaikan unek-uneknya. Padahal saya seharusnya sebagai seorang coach itu harus bisa membuat suasana itu lebih rileks ya, dengan menggunakan teknik stop agar Bu Rita lebih leluasa dalam menyampaikan permasalahannya. Jadi, kehadiran penuh dengan teknik stop yang ingin Ibu Tia kembangkan ya. Saya berdoa agar teknik ini bisa Ibu gunakan untuk memaksimalkan diri Ibu dan coaching nantinya. Tapi tidak hanya potensi ini, potensi yang lain juga harus digunakan dengan baik pada saat kita memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Ya, dan saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu Tia agar nantinya bisa menggunakan proses coaching dengan baik dan berpedoman pada Alutirta. Nah, terima kasih Ibu Tia, luar biasa sekali hari ini. Semoga ini bisa berdampak positif bagi Ibu Tia sendiri ya. Terima kasih ya Bu Vina. Ya, ini ada hal lain nggak yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini nggak ada lagi Bu Vina. Terima kasih ya Bu Tia. Iya, sama-sama Bu Vina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bergerak menggerakkan. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Rahmatia? Waalaikumsalam Bu Rita. Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih kabar Bu Rita? Alhamdulillah ini sangat fit saya ya. Apa benar hari ini Ibu akan melakukan proses coaching dengan Ibu Vina? Iya benar Bu Rita. Nah, Ibu sebelum kita melakukan coaching sampai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Apa boleh? Boleh Bu Rita. Baik, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik itu pada coaching dengan coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alutirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan Bu Rita yaitu pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang terakhir nih Bu Rahmatia, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ini dalam proses coaching ini saya nantinya bisa memancing Bu Vina sebagai coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Vina agar masalah tersebut bisa teratasi dengan baik. Baik, demikian dulu ya di pra observasinya kali ini.
Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap Koci. Terima kasih. Sama-sama Bu Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Vina? Alhamdulillah kabar baik Bu. Sepertinya ada yang mau Bu Vina sampaikan ya sama saya, Bu. Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik, kebetulan saya juga lagi ada waktu luang nih. Kira-kira Ibu mau membicarakan tentang apa ya Bu Vina? Ya begini Bu, terkait dengan guru-guru di sekolah yang menurut saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu, seperti menyampaikan materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar, tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariasi seperti itu Bu. Oke, jadi ini saya garis bawahi ya Bu Vina ya. Berarti yang Bu Vina sampaikan tadi, permasalahan dari Bu Vina adalah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Bu Vina di sekolah itu masih kurang variatif ya Bu Vina ya. Begitu ya Bu Vina ya? Iya Bu. Terus medianya pun atau model pembelajarannya pun masih menggunakan model-model lama yang bersifat konvensional seperti itu ya. Iya benar. Kira-kira nih dari percakapan kita hari ini ya Bu Vina, apa sih yang ingin Bu Vina dapatkan dari percakapan kita ini? Ya kira-kira dari percakapan kita, saya ingin adanya perubahan di sekolah kita Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan. Kira-kira nih Bu Vina, perubahan seperti apa sih yang ingin Ibu Vina lihat atau Ibu Vina dapatkan? Ya, jadi saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal menyampaikan metode pembelajaran, jadi menggunakan model ataupun media pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, kan sekarang lagi marak tuh digunakan. Hanya saja sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah. Tapi dengan adanya media apapun, supaya nanti ke depannya pembelajaran lebih bervariasi Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode atau model yang bervariasi serta media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu Vina ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Vina sekarang itu, kalau menurut Bu Vina, kira-kira ada di level berapa tuh Bu Vina ya? Jadi sepertinya menurut saya Bu, ada di level 5, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit gitu Bu. Jadi memang mungkin mereka itu cocoknya di level 5. Oke, berarti ada di level 5. Jadi di kondisi yang seperti yang sekarang ini, kira-kira di level berapa sih Bu Vina ingin tingkatkan lagi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolahnya Bu Vina? Ya mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit meningkatnya guru-guru. Kebanyakan kritik dari senior itu, jadi kemungkinan dari level 5 ke level 7, habis itu naik sedikit ke level 8. Itu aja Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Vina lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya, jadi sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu ya, rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru-guru. Jadi secara face to face gitu bukan, bisa dilakukan secara berganti-gantian. Oke, jadi nanti pada saat kegiatan itu Ibu Vina akan mementoring ya, sehingga nantinya apa yang Bu Vina inginkan itu bisa tercapai. Nah selanjutnya dengan rencana Bu Vina melakukan mentoring atau pendamping, kira-kira selain itu ada tidak strategi-strategi yang pernah mungkin Bu Vina terapkan biar teman-teman Bu Vina itu nyaman dengan apa yang Ibu sampaikan seperti yang tadi? Iya, jadi mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan Bu, atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media bervariasi. Oh, berarti Bu
Vina ini tadi sudah pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira nih Bu Vina, untuk saat ini Bu Vina lebih nyaman atau lebih cepat realisasinya yang mana nih Bu Vina? Iya, sepertinya Bu yang mentoring ya Bu ya, karena saya kalau yang untuk pelatihan atau workshop persiapannya itu harus matang terus. Kemudian waktunya juga agak lama gitu Bu ya, tidak sebentar. Kemudian biaya juga harus kita cari Bu, narasumber ibaratnya yang berkompetensi. Saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru yang mentoring. Mentoring ya Bu Vina ya. Jadi pada kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Vina memerlukan support atau bantuan dari siapa saja nih? Iya Bu. Jadi saya nanti mungkin akan meminta bantuan teman ataupun guru yang memang ahli di bidang IT menggunakan pembelajaran yang sudah bervariasi. Misalnya di sekolah ada ide ataupun juga nantinya saya minta bantuan dengan Ibu Yusnita. Oke, berarti Bu Vina pengen melakukan mentoring nih dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya di sekolah. Kira-kira nih, kapan Ibu mau merealisasikan mentoringnya? Ya, insya Allah Bu akan secepatnya Bu, dalam minggu depan ini insya Allah saya akan coba berkoordinasi terlebih dahulu, berkolaborasi dengan rekan sekolah saya dan juga mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Bagus sekali ya Bu Vina ya. Oke ya, udah. Berarti kira-kira nih Bu Vina dari percakapan kita hari ini apa nih yang bisa Bu Vina dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya dapat menggambarkan ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjalinnya perubahan di sekolah saya dan juga adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Alhamdulillah sudah ada gambaran nih yang berarti Bu Vina ya, bagaimana nantinya Bu Vina akan menciptakan perubahan-perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya Bu. Saya tunggu nih kabarnya dari Bu Vina lagi nanti setelah melakukan mentoring. Kemudian saya juga akan mendengar cerita-cerita lagi bagaimana hasil perubahan yang ada di sekolahnya Bu Vina. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Vina ya. Semoga rencana-rencana Bu Vina ini untuk mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan kesan dari saya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya lakukan itu bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi perubahan di sekolah saya Bu. Sama-sama Bu Vina, mungkin lain kali kalau ada yang ingin Bu Vina ceritakan bisa langsung menghubungi saya ya Bu Vina ya. Semoga dari hasil obrolan kita hari ini kita mendapatkan tujuan yang baik dan sampai ketemu di lain kesempatan ya Bu Vina ya. Iya Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Rita. Ibu Tia, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Vina. Alhamdulillah sudah Bu Rita. Nah, sebelum penutupannya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi. Iya Bu Rita, silakan. Baik, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Jadi tadi pada saat saya melakukan proses percakapan coaching dengan Bu Vina, saya sudah melakukan coaching itu dengan menggunakan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa kita gunakan atau saya gunakan tadi untuk menggali coaching atau Bu Vina sendiri untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari masalahnya tersebut. Ya, tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Vina sehingga Ibu Vina bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Tia, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi bagaimana proses alur tirta sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi Bu Rita. Baik, begitu ya. Semoga
Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak hati ini jadi guru penggerak dengan semangat juang kami. Assalamualaikum, apa kabar Bu Vina? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu. Apa benar hari ini Bu Vina akan melakukan proses coaching nih dengan Bu Rita? Iya Bu. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching nih ya, sebagai awal langkah pada kegiatan prasupervisi kita hari ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Vina. Apa boleh Bu? Iya boleh Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, di mana nanti saya akan menjadi seorang pengamat pada saat Bu Vina melakukan percakapan coaching dengan Bu Rita, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya atau belum. Kemudian apakah langkah proses percakapan coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai atau belum dengan menggunakan alur Tirta. Selanjutnya saya juga akan melihat bagaimana Ibu Vina memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching ini merespon atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang coach berikan, yaitu Bu Vina ya. Dan jangan lupa hal itu juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adanya hubungan kemitraan, adanya proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Vina adalah kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu mendengarkan secara aktif ya, dan yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nantinya? Iya, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir nih ya Bu Vina ya, indikator pencapaian yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bu Vina nantinya pada saat melakukan proses coaching? Ya, jadi saya ingin si coach saya ini nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Oh, jadi seperti itu. Nah, Bu Vina, demikian dulu ya kegiatan observasi kita hari ini. Saya tunggu nantinya bagaimana langkah-langkah percakapan pada saat Bu Vina melakukan supervisi dengan Ibu Rita pada saat langkah proses percakapan coaching nantinya. Terima kasih ya Bu Vina ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Bu Rita. Ada apa nih Bu Rita? Gini loh Bu Vina, ada yang mau saya ceritakan nih ke Bu Vina. Mengganggu tidak? Tentu tidak lah Bu Rita. Kebetulan saya juga udah selesai mengajar, jadi aman lah ya. Sebetulnya nih Bu, sekarang saya ada masalah sedikit nih terkait dengan pembelajaran matematik di kelas. Saya ini mengajar di kelas 1 dan masih ada sebagian siswa yang belum bisa kalistung. Jadi inilah yang menjadikan siswa saya ini takut dengan pembelajaran matematik, sehingga nilai-nilai yang mereka dapat itu kurang memuaskan Bu. Oh jadi begitu. Jadi nih menurut Bu Rita, mengapa nih anak-anak kok takut belajar matematika sehingga nilainya berkurang dan ada yang di bawah KKM? Iya Bu, gimana ya Bu? Kan siswa-siswa saya kan merasa tidak nyaman karena nilai di bawah KKM. Terus murid-murid saya juga takut karena ketika mulai pembelajaran matematik mereka tidak begitu suka. Oh begitu ceritanya. Maaf nih Bu Rita, kalau saya boleh tahu kenapa anak-anak bisa jadi takut dengan pembelajaran matematika? Memang ada yang salah dengan cara Bu Rita mengajar? Tidak tahu juga nih Bu Vina, mungkin cara mengajar saya masih klasikal Bu ya. Nah, ketika saya memberi penjelasan kepada murid-murid, mereka semuanya diam di kelas. Kemudian saya harus menjelaskannya Bu. Oh
Baik Bu Rita, jadi begini Bu Rita, dari yang Ibu Rita ceritakan ke saya ini, apa yang ingin Bu Rita harapkan supaya permasalahan Ibu Rita ini tidak jadi beban lagi bagi Bu Rita? Baik. Saya sih berharap Bu Vinaya bisa memberikan solusi dari ngobrol-ngobrol kita hari ini supaya murid-murid saya itu bisa menyukai pembelajaran matematika. Oh, berarti Bu Rita mau mencari solusi ya, supaya anak-anak itu menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika. Maaf Bu Rita, kalau boleh tahu nih Bu Rita ya, pada saat Ibu Rita mengajar, metode apa yang Ibu Rita gunakan? Kalau mediasi biasa saja Bu ya, dan metode cuma itu aja Bu, karena masih klasikal mungkin yang saya bawakan Bu ya, dan buku juga hanya buku itu aja juga, tidak ada perubahannya Bu. Oh begitu ya Bu Rita. Mengenai materi saat ini yang Ibu Rita ajarkan itu apa saja? Oke, untuk saat ini saya mengajar bilangan, materi bilangan dari 1 sampai 10. Ya. Dan anak-anak juga menulis lambang bilangan dari 1 sampai 10. Terus mereka menjumlahkan benda-benda yang disajikan dan juga mencoba menyajikan bilangan acak begitu Bu. Oke baik. Menurut Bu Rita nih, anak-anak yang menyukai pelajaran matematika dan memahami materi bilangan itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya itu mereka menyukai pembelajaran matematik, murid saya tuh antusias dan fokus pada pembelajaran matematik. Nah, lalu yang memahami materi bilangannya, baik membaca dan menulis bilangan juga, tentunya dari bilangan 1 sampai 10 juga. Oke, jadi begini ya Bu Rita. Nah, jadi idealnya murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu seperti yang Ibu Rita jelaskan. Jadi mereka itu antusias dan fokus pada pelajaran matematika. Oke Bu Rita, menurut Bu Rita, murid-murid Bu Rita kalau kita kategorikan dari level 1 sampai 10, kira-kira berada di level berapa ya Bu? Iya Bu, kalau menurut saya sih rata-rata berada di level 5 Bu ya. Memang ada beberapa murid yang senang pembelajaran matematik dan memahami materi bilangan karena mereka sudah bisa kalis tumbuh. Oke, menurut Bu Rita, apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Rita itu berada di level 10 untuk pembelajaran matematika? Mungkin bisa sih Bu, untuk memahami materi bilangan yang berada di level 10, tapi yang menyukai pembelajaran matematik mungkin bisa dinaikkan ke level 5 atau 7 karena itu butuh proses ya Bu, supaya mereka untuk mendapatkan nilai yang sebegitu bagus. Iya, jadi menurut Bu Rita, apa sih yang Ibu Rita lakukan untuk membantu murid-murid Bu Rita ini supaya berada di level 7 dan juga memahami materi dan juga mereka bisa menyukai nih pelajaran matematika dan sehingga mereka bisa mencapai level antara 7 sampai 10 yang tadi Ibu gambarkan. Jadi gini Bu ya, dulu kan saya pernah mengajar bahasa Indonesia menggunakan metode pembelajaran yang ada animasinya dan mereka sangat suka sehingga mereka antusias dalam pembelajaran. Iya. Nah, jadi anak itu antusias dan suka dengan yang pernah Ibu Rita lakukan di pelajaran bahasa Indonesia ya, dengan menggunakan video pembelajaran, ya, video animasi ya. Nah, lalu kira-kira ke depannya nih, apa yang akan Ibu Rita lakukan untuk pembelajaran matematika? Baik. Yang saya lakukan itu saya membuat video dengan menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter siswa saya. Kemudian saya juga akan membuat video pembelajaran yang mungkin ditambah dengan media-media yang baik berupa kartu angka atau bilangan. Kemudian supaya mereka itu lebih menarik untuk mengikuti pembelajaran dengan saya. Bu Rita, menarik sekali ini. Oh ya Bu Rita, kira-kira untuk ukuran keberhasilan rencana aksi ini seperti apa yang baiknya Bu? Untuk ukuran keberhasilan menurut saya itu mereka senang dan antusias saat pembelajaran matematik dan memahami materi bilangan dengan baik. Oke Bu Rita, rencananya sudah baik nih ya Bu Rita ya. Menurut Bu Rita, ada tidak kendala dalam menerapkan rencana Bu Rita nanti? Mungkin kendalanya itu saya perlu waktu Bu ya untuk membuat video pembelajaran
dan menyiapkan media-media yang saya perlukan. Iya, kira-kira menurut Bu Rita perlu berapa lama sih waktu Ibu Rita menyiapkan media-media yang akan Ibu Rita butuhkan nanti? Mungkin 2 atau 3 hari sih Bu ya. Mungkin 2 sampai 3 hari ya Bu ya. Iya. Nah, apakah ada nih seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu Rita untuk mempersiapkan pembelajaran itu nanti? Ada Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang lebih paham IT dan bisa menyiapkan media pembelajaran yang seindah mungkin. Iya, baik Bu Rita. Kira-kira kapan Bu Rita mau menerapkannya di kelas? Mungkin pada besoknya terus saya coba rancang sedemikian rupa. Iya, alhamdulillah ya Bu Rita. Setelah kita ngobrol-ngobrol ini, ternyata Ibu Rita sudah menemukan solusi. Nih, kira-kira dari obrolan kita, apa yang Ibu Rita dapatkan? Dari obrolan kita hari ini saya mendapatkan ide-ide yang membuat saya bisa membuat satu media pembelajaran yang lebih bagus dan yang ada di kepala saya menjadi plong dan nyaman karena ada solusi setelah berbicara dengan ibunya. Iya, amin ya. Semoga apa yang Ibu Rita ceritakan tadi mengenai media pembelajaran, semoga Ibu Ritanya dapat menerapkan di kelas dengan baik. Oke, Ibu Rita, semoga berhasil dalam penerapannya nanti. Kalau butuh bantuan, jangan lupa hubungi saya. Terima kasih Bu Vina dan Ulang. Terima kasih. amin. Terima kasih Bu Vina untuk waktunya. Iya, sama-sama Ibu Rita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam. Jadi begini ya Bu Vina ya, tadi pada saat Bu Vina melakukan percakapan coaching dengan Bu Rita, saya sudah mengamatinya dengan sangat baik ya Bu Vina ya. Nah, sebelumnya ini sebagai langkah, sebagai penutup pada kegiatan pasca supervisi kita hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Bu Vina ya. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab dengan menggunakan alur tirta, sehingga alur tersebut bisa menggali si coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahan serta menemukan solusi-solusi yang tepat. Oke Bu Vina, menurut saya sebagai observer nih ya tadi ya Bu Vina ya, pada saat Bu Vina melakukan proses coaching Bu Vina dengan Bu Rita, itu saya lihat sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta ya, bagus sekali ya Bu Vina ya. Dan juga tadi saya lihat Bu Vina juga sudah berusaha sebagai coach ya, sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rita, sehingga Bu Rita sebagai coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga dilakukan dengan sangat baik sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir nih ya Bu Vina sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang sudah Ibu lakukan barusan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya capai ataupun yang sudah saya lakukan itu yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta. Jadi sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, begitu ya Bu Vina ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Vina ya. Demikian pasca observasi ya kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah mewujudkan mimpi bersama kita percaya.